Swastiastu. Bersama Mulia Dubali, saya akan berbincang-bincang dengan Bu Dayu Puniari. Beliau adalah seorang pendidik dan paham betul tentang kain bebali. Dan beliau juga banyak memiliki kain bebali yang memang sudah sangat langka di dewasa ini, namun sesungguhnya masih sangat diperlukan atau penting bagi umat Hindu, terutama dalam melaksanakan niatnya. Nah, apabila kita melaksanakan niatnya dilengkapi dengan kain-kain bebali, akan semakin sempurna rasanya niatnya itu. Karena kain-kain bebali itu tidak hanya sekedar kain yang kelihatan secara kasat mata, tetapi dibalik dari kain itu sendiri memiliki fungsi dan makna tersendiri, sehingga kain bebali ya, penuh dengan filosofi Bali kehinduannya, yaitu mengandung unsur satyam, siwam, sundaram. Nah, itulah yang betul-betul memang dipertahankan, baik itu filosofinya, kesejarahannya, bendanya, dan keindahannya. Nah, itu betul-betul diungkapkan oleh seorang penenun atau seorang desainer. Kalau di zaman sekarang itu betul-betul dipakai patokan, dipakai acuan untuk membuat kain bebali. Nah, untuk lebih jelasnya, di hadapan saya sudah ada, seperti yang saya sampaikan tadi, Ibu Dayu. Beliau adalah seorang pendidik dan sangat paham betul dengan kain wastra bebali. Kebetulan beliau adalah di Griyo, ya, di lingkungan beliau yang memang dari leluhur beliau itu memang paham betul dengan keberadaan kain bebali. Untuk itu, Bu Dayu, tentang Nuna sering Bu Dayu napi menjelaskan inek kain-kain ruwene napi fungsinya, bagaimana bentuknya, dan napi maknanya di dalam kehidupan masyarakat Bali atau masyarakat Hindu Bali. Lurus loh. Nggih, semua Om Swastiastu. Yang perkenalkan diri, nama Daeng Ora Puniari, saking Griya Menara Sidemen. Nggih. Nah, niki masalah tentang kain bebali. Kita awali dari segi bentuk. Kalau dari segi bentuk, kain bebali itu ada dua. Ada yang berbentuk bundar, okay. Jadi dia belum dipotong, ini secara umum. Ini di Bali bagian timur disebut dengan gedogan. Okay. Kalau di Bali bagian selatan sering disebut dengan wangsul. Okay. Nah, kalau yang ini yang bentuk lembaran yang besar, ada yang berbentuk lembaran, biasanya ini dipakai untuk kain atau kamen, juga bisa saput. Nah, sebelum ke fungsi tentang kain bebali dulu, kalau untuk di Bali, memang kain bebali kalau secara umum kain yang diproduksi memang di Bali, kain bebalinya, tetapi juga kain bebali kalau dilihat dari arti bebalinya, yaitu upacara, juga ada yang datang dari luar, sehingga sering juga disebut dengan wastra wali. Di bawah sinian ada yang dari India, ini juga dipakai sebagai kain bebali. Itu malah bukan hanya sebagai pakaian, tapi malah juga dipakai sebagai obat juga, ya, rembang juga benten. Nah, tapi kalau khusus yang kain bebali yang ada di Bali ini, sebenarnya kalau dari segi nama itu banyak sekali, tapi kebetulan tiang tidak banyak mempunyai ini sementara nggih, kari juga sedang proses pembuatan niki kinten. Nah, kalau dari segi fungsi, nah, jadi kain bebali ini fungsinya satu sebagai pelengkap upacara, baik di pura, ampun kinten apike sebagai penganggih pelingi, sebagai sering lalar tigasan, kita juga sebagai langsung di pelengkap upacara. Umpamanya kalau membuat pembangkit agung, nike pasti wonten kain bebalinya.
dan ngarie napi lain karya ageng nih ke bagi pula kerti nah nih ketalar ngarie ngangen kain bebali apa kaitan lain saat upacara manusianya itu kebanyakan bisa dipakai untuk penganggi orang yang diupacarai, bisa juga jadi pelengkap upacara tersebut. Umpamanya ring Arya napi istilahnya upacara 3 bulan nih ke pusuh kaman pusuh. Selain kaman pusuh nih ke di Banten nih Banten napi wasane nih lali. Nika juga ngangen kain bebali. Nah, lain untuk pakaian yang diupacarai, nika anak-anak mulai dari baru lahir sudah mempergunakan kain bebali. Kalau dulu tiang pernah matur yang ide Belanda sampun newate baru lahir anak itu saat potong tali pusar nika metatakan kain atu-atu. Kain atu-atu. Benten tuh kain atu-atu. Nah, nika simbol kekuatan. Jika aku benten dikit ngan kain atu-atu yang niki. Karena kain atu-atu artinya kekuatan. Nih. Kekuatan niki juga masih dalam bentuk gedogan. Nih, semua gedogan. Gedogan. Nah niki makna gedogan niki pun apa itu? Pada kain atu-atu. Niki kan bundar. Ya bundar. Bundar dari nol. Dari nol. Saat itu dipakai saat bayi berarti dia baru mulai. Makanya harus pakai kain gedogan atau gedogan. Nah niki sekali bawah suau talar gedogan itu kan kandang kuda. Nah tapi makna gedogan yang berkaitan dengan kandang kuda. Pengendalian diri. Pengekangan diri. Ya, nah niki kain gedogan ya. Kain gedogan ini adalah sebagai apa? Kalau kuda, gedogan itu adalah kandang kuda supaya tidak liar manusia. Itu maka diberikan kain gedogan supaya tidak liar. Kalau itu apa kuda. Nah kalau manusia atau menggunakan kain gedogan agar bisa mengendalikan dirinya, mengekang sadribu. Ini kain atu-atu yang dipergunakan di saat bayi baru lahir, pos pungset. Nah niki angin tatakan waktu menegesin istilahnya kayak dulu nih, negesin memotong tali pusar. Ini kita tatakan. Karena memberikan kekuatan. Nah inilah kita orang Bali supaya betul-betul sempurna di dalam melaksanakan suatu pacarayatnya ya, sehingga harus bukan harus ya, sebaiknya dilengkapi dengan wastra Bali, karena ini atu-atu itu mempunyai makna tersendiri. Itu adalah memberikan makna kekuatan agar si jabang bayi itu menjadi kuat, hidupnya panjang umur. Nah mungkin demikian ya makna daripada kain atu-atu itu sendiri. Iya, sanitiosan. Nah niki waktu mumpung kita berbicara tentang bayi dimana ya. Iya. Nah niki kain urap tabu. Nah ini urap tabu niki dipergunakan saat bayi berumur 1 bulan 7 hari. 1 bulan 7 hari. Napa sana bulan pitung dina nih tutup kambuhan. Ya. Jadi saat itu bayi itu kan masih belum mengetahui siang malam, jadi masih suci, makanya simbolnya putih kuning. Nah, orang membuat urap tabu ini kan pasti putih kuning karena tabu kuning. Nah mungkin di hijaunya sedikit, mungkin ada kulit-kulitnya sedikit. Gitu. Jadi intinya warnanya putih kuning. Gitu. Ya, urap tabu. Urap tabu ini adalah untuk upacara tutup kambuhan, ada 1 bulan 7 hari. Juga masih dalam bentuk gedogan. Gedogan artinya masih ya agar dapat juga mengendalikan diri atau juga mulai dari nol. Karena masih kosong dia, masih kosong ya. Nah pengketan saat 3 bulan, nah di sana yang banyak mempergunakan kain bebali. Kalau di bagian Bali Selatan kan 3 bulan itu ngutang bajangnya. Nah nike jadi setiap bajang anak-anakan atau bajang niku dengan kain bebali, pamannya pusuh niki prembon sesuai dengan warna pusuh pun genten napi wastan nih
kalau beligo niki kayu sugih biasanya niki kebetulan nak wenten upacara kain yang nak selang dalam. Kayu sugih. Kayu sugih niki berkaitan kalau batu nih yang putih mulus. Putih mulus niki. Nah, yang batu putih mulus taluh. Nah, kalau batu ada satu batu gitu. Kalau telurnya niki. Telurnya niki putih Tatakannya kita tatakan. Angan kenten, angan kamen untuk telur, niki kamen untuk pusuh, kamen untuk beligo. Wow, kamen untuk bayi. Biasanya angan niki tuhu batu. Tuhu batu dados. Makin kan demen tuhu batu yang masih. Nah niki, kan niki sugih rendah. Kalau niki tuhu batu. Tuhu batu niki talar kekuatan hidup. Tuhu ada maksudnya batu kuat. Jadi tuhu batu niki kekuatan hidup. Pengkuat sekali batu. Itu kekuatan hidup. Tuhu batu. Tuhu batu. Nah niki kain niki talar mangan ring apa upacara di wayahnya. Tapi kan setiap kain yang dipakai beda. Pamannya lain manusia di manten, yang lain manten upacara di wayahnya. Tios nanti bukan ini yang dipakai patah kainnya tapi ya kain lain. Artinya yang tapi fungsi ini fungsi satu pakaiannya beda, tapi barangnya satu. Barangnya yang satu. Untuk upacaranya ring dewoyatnya talar ngagen, tapi bukan iki. Yang suklo sana tios khusus nih kita talar niki talar ngagen niki sugih rendah utawi sugih buana ke bawah sugih rendah sugih buana. Nah dengan niki paling banyak yang mempergunakan kain babel niki saat bajang setelah dia di makaman niki angan masih angan manyunan kadang ayunan munggah ayunan megandong kan kadang dikir manyunan anjing angon anyunan megandong angan pengenyangan kok niki nyanan kan sapu niki nah yan niki megenang kan ini ke manyunan kita kan niki napi ke beligo napi ke pusuh nike jadi setiap nike nganggen anyunan sendiri-sendiri ke kain ini nah ampun ngenten haris nepasan nike tukle raja sewale tapi ngeraja singa untuk lanang ki dipakai mulai sekordi wenten kulangseh juga kayaknya kebetulan niki kanton meslang kulangseh sekordi selulut niki dari maknanya kalau sekordi kan sukewardi supaya mendapatkan kebahagiaan panjang umur kulangseh kule ase supaya disayangi ngangen harus padang reman, selendang padang reman juga reman kan disayangi telah dikasihi padang artinya luas dikasihi seluas-luasnya oleh orang lain. Niki sebenarnya maknanya semua untuk kasih sayang bukan untuk yang itu. Padang niko lapang luas, derman niko. Derman kan cinta, sayang, kasih. Wenten kalau mau sang padang derman niko padang niko lapang derman niko tutur. Kadidiki derman niko artinya sayang. Tutur supaya mendapatkan tutur galang apadang. Tapi kalau ditarik nanti kesimpulannya ya tutur yang galang apadang dengan kalau tidak kasih sayang tidak mendapatkan tutur galang apadang. Hingga orang luas nih. Becek nih. Nah memang cukup tinggi. Nah, kalau niki cekordi, sukewardi. Karena mulai bajang pasti warnanya kan yang agak merah kan biasanya. Kenapa pasti merah? Kan sedang guna rajahnya sedang tinggi waktu niki. Itulah yang perlu dikendalikan nantinya.
Oh, nggih. Panglo Sukowardi. Nggih, pang merah itu juga simbol keberanian, Iya, simbol menapiannya mengeksplor apa yang dia miliki dalam dirinya kan Iya, gitu. nggih. Oke. Sukowardi doa, Pak ingat agak bawa tata bawa Sukowardi berarti sudah didoakan. Itulah salah satu. Nah, pastinya bicara lingsir-lingsir dulu yang begitu tersembunyi sekali apa yang beliau lakukan dengan begitu begini maknanya gitu. Karena kita kan yang mencari maknanya, ini maksud beliau memberikan ini. Nah niki yang pengetan saat ngeraja sewale taler potong gigi kan juga ngangen niki. Mulai ngangen Semarorate kan saatnya Raja Sewale. Ya karena saat itu dia sudah ada Sangyang Semara bagi yang laki-laki, Sangyang Rati bagi yang perempuan. Berarti ampun cegin ini ke. Nah di sanalah kita mohon tuntunan kepada beliau. Mohon tuntunan supaya kita tidak bisa mengendalikan lah masa remaja itu. Ya, gitu. Kain Semarorate Kain Semarorate. juga masih bentuk gedogan. Ya. Tetap pengendalian ya. Nggih. Ki Semarorate ya. Kalau metatah kan ini juga. Metatah niki juga. Ya kalau di saat metatah itu niki menggunakan ring. Niki di dada. Nah, niki mau bandingnya menggunakan kini. Gasnya Riki, macelakang saat mau pedamel, niki dipegang gini barulah dicium, cium di dada, dicium di dada. Ya. Makanya mau balik niki bang kena niki. Dan permohonan kepada Sangyang Semarorate. Yang ring di beberapa daerah kain Semarorate niki menggunakan ring bantan langkaban. Oh benar. Tios malih. Bantan langkaban. Tios malih Ring langkabannya di kamila Semarorate ne kita talar. Dan ring tegeg pelegembal iki wenten daging talar Semarorate. Menggambar-gambar iki wenten daging talar. Nggih. Intinya kan itu ada Semarorate-nya. Iya, nggih. Ini ada Masalah penempatannya mungkin sesuai dengan di dengan Patro. di semua cara. Maknanya sama. Nah, kita niki alang-alang segabung niki biasanya untuk pelinggih sirong kaler Taksu. Dan pelinggih ibu. Oh ibu ring rong sana pilih kaler. Nggih. Nah niki wastane matanai nggih. Nah niki biasane lain ngari bebangkit kan daging bulan matanai bintang kan ngeten. Nggih. Kewenten pun kain nih. Kain matanai. Nggih. Kenang lain dije magana jaji matanai ini ke dagingnya ya. Biasanya Kalimantan daging bulan matanai bener. Nggih bulan. Kita dalam semetang gitu. Karena bulan nih urung dikembalikan. Nah niki uyasere namanya niki. Nah niki kain uyasere. Niki biasane manggen diratale macaru. Ya. Macaru nah pestane kain ageng nika. Ngersigana. Tan tahu genduk. Labu genduk. Tapi pestane taur. Nah taur. Niki pengangge kebun niki. Nggih, kang kebun niki tenjiganya niki manten wonten telar kain subede malih wonten telar prembon. Wonten uyasere. Berarti yang rurup kebor ditar kalau nganggen kebor yang pujawali ring pura ya ring pura nganggen uyasere prembon sudah malah. Nah niki wonten niki kain urap kecicang wastane. Urap kecicang iki manggen ring pelinggih niki pelinggih dari selatan. Kan ada unsur merahnya. Berarti Wisnu, Siwa, Brahma. Itu ya. Iki yang paling selatan. Manggen sekali lamak lho. Nggih, sekali lamak. Nah, wonten taler nanganggen tigasan. Entar malih metumpuk tigasan taler nangir ke selatan. Ya.
Kalian tegasan biasanya lebih awet kayak niki seringnya niki ke selah. Makin santukan. Makin mudah-mudahan yang pun mulai kita mangde akehan. Nah niki beberapa niki hanya contoh kecil nih, contoh kecil. Jadi masih banyak sekali kain-kain berbali kalau kita terjun ke desa-desa tua. Nah di sana banyak sekali mereka masih punya kain bebali, tetapi mereka tidak tahu nama. Kadang-kadang tidak tahu nama, makanya sering tahu memiliki. Nah tiang melihatnya itu pasti dengan warna dulu. Kalau warnanya cenderungnya begini, pasti namanya cenderungnya ke sini. Dan sekali bawah tahu bahwa kain bebali itu adalah terinspirasi dari bendanya. Sekali umpamanya padang derman. Nah itu padang derman itu pasti unsur hijau padang itu lebih banyak. Dan namanya Arab kecicang umpamanya. Itu kan merah. Merah. Namanya merah lebih dominan dia warna merah. Nah sedangkan mengenai maknanya secara umum, makna kain Bali itu adalah untuk apa? Kalau bedoganya untuk pengendalian diri, makna secara umum. Dalam artian ada suatu harapan bahwa dengan menggunakan Wastrawali ini kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, doa sama dengan doa. Berarti dengan menggunakan Wastrawali ini kita sudah sekaligus penglingsir kita juga sudah mendoakan, mendapatkan apa yang diinginkan sesuai dengan kain itu sendiri. Iya, semua bisa nih, tuh sampun papicau indek bentuk, fungsi dan makna kain bebali. Nah demikianlah bincang-bincang saya dengan Bu Dayu mengenai Wastrawali. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi umat Hindu di Bali, sehingga di dalam melaksanakan upacara dapat memilih dan memilah kain sesuai dengan bentuk, fungsi dan maknanya. Tidak hanya sekedar menggunakan kain seperti sekarang, apa sedikit-sedikit putih kuning. Nah, kita tidak tahu apa sih yang pesan apa yang ada di balik kitoron warna putih kuning itu kita tidak tahu. Nah, sedangkan kalau kain bebali sudah ada harapan yang diinginkan oleh yang melakukan upacara, dan sekaligus yang diupacarai sudah didoakan. Nah, sudah didoakan oleh penglingsir kita melalui bentuk kain yang dipakai untuk upacara itu sendiri. Nah, demikian mulianya Bu Dayu kain bebali ini. Ya, sebetulnya ya cuman sekarang mungkin orang masih beranggapan sulit mencari kain bebali. Nah, sedangkan kain bebali ini sudah bisa dibuat kembali sepanjang memang masyarakat sadar, dan sama seperti Nabi Banten ya. Itu dulu kan orang membuat Banten itu rumit sekali ya. Nah, sekarang udah ada yang menjual, sudah kalau punya uang sudah bisa beli Banten untuk beliannya. Demikian juga sama dengan kain. Sudah ada yang membuat, sudah ada yang menjualnya, sehingga sebetulnya tidak ada kesulitan lagi. Apalagi datang ke Sidemen. Wah, ini beliau sudah sekaligus dapat diberikan penjelasan, kemudian sekaligus barangnya bisa dibuatkan segera, dan itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Untuk mendapatkan Wastrawali atau kain bebali ini bisa datang ke Sidemen, Renggria Menara, atau di Batuan Gria di Tuhu Batu ya. Tuhu Batu. Jalan Alasarum. Jalan Alasarum. Nah, itu bisa didapatkan berbagai jenis kain bebali. Jangan khawatir Bapak Ibu nanti merasa, waduh kalau saya tidak menggunakan ini berarti kurang ya jasa. Tidak, sudah ada tempatnya untuk mendapatkan kain itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi terkait banyak-banyak terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Bu Dayu tadi, kembali saya tegaskan, ada manfaatnya bagi masyarakat Hindu Bali.
Demikian dan akhir kata saya haturkan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.